bener-bener sih. Mei Bulan Mei berarti sekarang ya. Bulan Mei itu ultahnya Abul. Mei harus apa gift random itu untuk dia perjalanan nanti di apa bulan selanjutnya. Di bulan yang sama? Bulan sama ya? Tapi akhiran ya? Pertengahan. Ya kita ngabain gift Bentar udah masih dipakai ya. sangat amat menggemaskan itu. Terus di bulan Mei itu gue ada momen farewell ini bukan farewell GM gue, dan itu kapan lagi kan pas bulan ini menyebut kayak gue ngajak seorang GM yang benar pure Cina nggak bisa Indo, ngajak untuk Velocity. Ada videonya kan? Enggak. Jangan, itu rahasia ya. Rahasia yang tahu-tahu aja. Kalau tuh kayak anjir kok bisa-bisa gue kesebut untuk ngajak bikin video Velocity Dia mau. Dan tapi gue keselnya yang sama yang videoin sih, karena kayak Nggak jelas mau dikasih filter blow on, nggak bisa diulang kan jadinya nggak kayak apa. Terus di bulan Maret juga Mei Tiba-tiba mundur ya. Di bulan Mei itu ya huru hara dia ada nawarin, Ki mau nggak apa namanya kerjaan dia di tempat gue gitu, dia ada posisi nih cari urgent gitu. Gue nggak mikir panjang karena di situ momennya gue juga udah mau habis nih kontrak gue, bukan kontrak sih sebenarnya, masa magang gue udah mau habis nih. Terus kan lagi mikir-mikir juga nyari tempat kerja, karena kan di tahun yang sama bapak gue tuh pensiun. Jadi kayak biar gue ada pegangan juga nih, gue ambil, nggak mikir loh, kita kan jadi satu itu ya, kalau main juga bingung kan. Nah itu guys, jadi kalian kalau bisa sesirkel jalan sampai satu tempat kerja ya, pusing nyari izinnya. Gue ambil. Dari tawaran itu nggak lama tuh langsung interview kan. Bener-bener pure hari doang interview, besoknya suruh bener-bener pure gue Senin Selasa itu setengah hari di kan gue masih magang ya, Senin Selasa setengah hari, Rabu gue udah cabut. Keren gak tuh? Bener-bener Selasa itu gue last day, dan gue baru bilangnya itu di Jumat. Ke mentor gue tuh gue baru bilang Jumat kalau gue mau udahan gitu. Gimana nggak kelabakan tuh, gue kan gak enak ya sebenarnya ya, cuman nih gimana, untungnya mentor gue juga mencoba untuk memahami, karena kan ya reasonnya jelas gitu. Dan gue juga cerita ke mentor gue kalau babe gue gimana gitu. Jadi kayak mentor gue udah banyak tahu lah tentang gue, jadi kayak ya udah dikasih diokein. Cuman adalah sentilan halus dari Bu Mei, dari direktur dia bilang ada yang apa namanya happy banget tuh, pipinya sampai pink banget. Gue kira itu makeup gue mau bener-bener lagi too much, taunya gue disarkasin anjing. itu bener-bener last day gue di sana sebelum cabut. Ya lu bayangin, Senin Selasa setengah hari, Rabu udah nggak ada gue. Jadi gue nggak ada handover apa-apa, tapi karena gue udah punya manual book sendiri, jadi ya udah. Dan anak yang ganti yang baru pun temen gue sendiri, jadi kalau misalkan lo ada kesulitan ya udah just call me. Terus udah sih itu mode huru haranya. Lanjut Nata. Oke. Di Mei ultah Abul udah mau habis. and then after ultah Abul ya saya menitip baju khas daerah dia pergi, tapi dia akan menjelaskan, aku akan bilang seperti itu. Lalu aku nginep di rumah bundaku, aku ke makam opahku dan ke makam anak dari bundaku. Pahlawan. Makam pahlawan. Iya, betul. Pahlawan keluarganya. Lalu ya just like that. Udah di Mei Kita berdua. rencananya mau ada itu event karat. Gue udah daftar, udah bener-bener udah milih baju, gue udah check out baju. Ternyata Amin 1 gue ada acara, nenek gue meninggal.
Dan itu posisi gue dikabarin gue di kantor kan. Jadi bener-bener kayak, Pak saya izin pulang cepet. Gue langsung balik tuh ke Palembang kan. Balik ke Palembang. Terus slot yang itu gimana nih? Gue kayak yang ke temen gue udah bayar nih, lo take aja. Soalnya gue ada musibah juga. Udah tuh gue pulang, nyampe itu karena gue bener-bener udah capek banget. Yang harusnya bisa nyampe di kampung tuh kayak jam 12-an, gue baru nyampe tuh jam 4. Karena gue tipikal kalau misalkan capek tuh rungsing. Nyokap gue sebel kalau gue rungsing. Jadi gue tidur yang bener-bener tiap rest area di daerah sana tuh, tiap ada rest area gue melipir tidur 10 menit. Tapi kan 10 menit itu kan nggak bikin badan gue enakan kan. Jadi tiap ada rest area 10 menit sampai nyokap gue bilang kayak ultimatum, udah tidur dulu. Jadi gue nyampe di kampung tuh sekitar jam 6. Iya, jam 6. Bener-bener udah pagi banget. Sampai yang kayak diinin, kalau sampai jam 8 kamu nggak nyampe sini, ini dimakamin tanpa nunggu kamu. Karena itu ada bibi gue kan. Jadi bibi gue tuh mau ngeburuin gue juga nggak enak, karena gue posisinya pulang kerja tapi kalau misalkan gak diburu-buruin takutnya keburu nggak bisa ngeliat kan. Akhirnya sampai untungnya. Terus ulta Abil cowok. Ya udah sih, nyantai aja, kenapa sih? Enggak, tapi emang timelinenya gue dulu deh yang pulang. Habis itu ulta Abil, habis itu dia, gue tanya by chat, lu butuh apa sih? Udah. Iya. Enggak. Itu ya tiket umroh. Kan lu butuh apa? Tiket umroh. Iya benar, tapi ya salah juga. Minimal mikir gitu. Makanya udah kan, kata gue yang bener bantal leher, gue beliin lah bantal udang, terus sisanya yang terus kata gue dia perlu bantal leher. Terus kata mereka kayak, ya lu kok nanya? Enggak, bukan kata mereka, kata Abi, kalau mau ngasih hadiah mah guanya jangan dikasih tahu, kan gue tahu gitu. Makanya hadiah utamanya dibedain. Terus di akhir bulan Mei kita ada ngumpul, katanya sih ngerjain. Taunya isinya full yapingan gue. Iya, sebenarnya utamanya adalah kita pengen tahu gimana sih lu di sana. Apakah survive? Itu sih dari gue. Acu. Jadi di Mei itu ialah bulan yang amat sangat dar. Pertama, ulang tahun gue. Happy birthday. Ulang tahun gue, dan gue tuh biasanya di hari ulang tahun gue ngilang. Iya. Sampai berapa hari tuh gue ngilang. Nangis doang. Hah? Emang siapa yang nangis? Emang ada yang tiap ulang tahun gak nangis? Gue menangis anjir sih, seumur gue berapa lagi. Udah gitu, ya udahlah gitu kan. Anjir lah, gue kayak hidup useless banget ya. Di Mei gue tuh ada birthday trip sama temen gue. Kayaknya kita 2 Taurus. Ulang tahunnya cuma beda sehari. Dan itu trip udah dari tahun lalu kita rencanain. Terus pokoknya gue tuh ke Vietnam selama hampir seminggu ya. Hampir seminggu. Gongnya adalah pas hari H, dan itu tuh emang flight kita gue datangnya mepet karena macet pol Jagorawi. Pokoknya mepet banget. Emang toljer emang. Nah terus udah gitu, pas gue nyampe itu bener-bener pas mau close bagasi gitu kan, paspor gue ketinggalan. Kayaknya Itu lu bayangin, gue nggak pernah muntah di pesawat dan lain-lain. Ini karena tiba-tiba urat gue kenceng, emang nggak bisa dikasih panik. Itu selama perjalanan ini, by the way aku ke Vietnam. Dari Jakarta ke Vietnam itu isinya gue nangis. Gue bayangin gue keboyong 2 wanita parubaya, 3 wanita parubaya, 4 wanita parubaya, itu gue semua yang ya pokoknya gue lah jadi terlalu mereka tuh gue udah ngeboyong nih wanita-wanita parubaya itu ke 2 kota. Lu bayangin di 2 kota itu gue kayak yang rungsing, gue nggak sempet ke toilet, gue kayak yang udah nggak jelas, gue udah
2 hari gue nggak ganti baju, lu bayangin, gara-gara ngurusin nih orang tua. Tapi seru, jadi maksudnya jadi pembelajaran buat gue juga. Jadi teman-teman kalau kalian mau ke Vietnam, hubungin aku. Gitu. Nomor dibawain. Ntar aku calling. Aku lagi mancing. Nah, terus udah gitu di Mei gue nggak trekking sih, bukan nggak trekking, tapi gue ke Lembah Purba, bagus. Dan waktu itu sepi, jadi kayak yang udah aku Sama Mei siapa itu ke sana? sama orang kantor. Sama orang kantor gue ke Lembah Purba. Udah Mei, April, Juni. Ini first day gue gawe di tempat dia Sekantor. ya. Iya, enak banget. Awalnya berpikir seperti itu, setelah berjalannya kayak gimana kita cara mau main bareng ya, gimana kita mau jalan hangout bareng gimana ya. Soalnya ditambah itu tuh gawaannya bersangkutan bareng ada. Terus di selain gawean kita juga ada baking buat roti-rotian, minum-minuman. Lagi-lagi BM-nya siapa? Nah, Chania. Enak lagi. Baking apa kita? Bikin roti sandwich Ya Allah. sama minumannya aku. Strawberry. Dia habis dari Dari mana lo? Bandung. Iya. Dia membawa banyak strawberry. Terus mau dibuat apa nih guys? Bingung soalnya banyak banget kayak mau buat kebun ya. Lalu saya mengirimkan rekomendasi TikTok dan ya terbuat semua. Apa sumpah? Sandwich sama apple apa? Gue kan suka banget strawberry. Gue tiap ngambil strawberry langsung dipukul tau. Dia lagi, udah capek. Karena kita lagi buat sandwich. Dan gue tuh udah males. Tapi dia ngegadein terus. Pengen gue tonjok. Ya lanjut. Kasih aja yang busuk. Iya gue bilang gitu. Bilang gitu aja dong. Habis itu kita ada makan siang bareng. Apa itu? First time. Yang di solar. Kita bertiga. Bertiga apa berempat? Bertiga ya? Bertiga. Tahu nggak? Ada berempat. Iya, apa sih Ada. kocak? Lo izin ya? Iya, gue Oh iya itu yang berempat. Enggak, dia itu emang lagi gue emang gak masuk. Iya, dia libur. Jadi fun fact, jadi kantor kita semua Dari itu gue sama Kianata itu paling jaraknya 10 menit. Sama dia kayak beda dunia. 1,5 jam lebih. Iya, jadi kita tuh kadang emang udah dari lama tuh lunch bareng. Kalau gue kalau gue sama Nata Kia pernah gitu, maksudnya nggak yang itu bukan yang first time gitu. Nah, suatu ketika tiba-tiba kita selalu ngambil lunch bareng itu di hari Jumat karena panjang waktunya. Terus udah gitu suatu hari ayo lunch bareng gitu kan. Yaudah ayo, kayak tumben. Iya, gue hari ini cuti karena waktu itu dia lu sakit ya. Gak perlu males. Gue emang gak masuk. Ya pokoknya dia nggak kerja. Yaudah lunch di dekat kantor gue. Tiba-tiba, tapi dia nggak bohong sama mamanya. Bilangnya iya mau visit ke kampus. Padahal dia lunch bareng kita. Ya, terus dia bawa laptop. Oh iya, emang gue libur. Iya itu Kantor gue ya. Oh iya. Kantor gue emang. Oh dia emang libur guys kantornya. Pokoknya gitu. Kayak yang wow, sangat amat pas timingnya. Jadi dia libur, ya kita pas mau lunch bareng Gitu. lunch di dekat kantor saya. Ya lanjut. Time I-nya adalah kita suka banget dinner sama lunch bareng. Gak tau kenapa tuh. Iya ya. Emang ya. Dikit-dikit yuk makan yuk. Jadi agenda kita sebenarnya kalau ngumpul tuh buat makan. Iya. Nah ini belum makan. Ya, ini udah makan. Lanjut. Habis itu momennya bakar-bakar karena atau apa Idul Adha. Gelas gua. Bukan gua anjir. Apa Idul Adha kan, terus gua kayak kebanyakan daging ya di sini dan orang tua gue udah pada tua ya, agar dagingnya tidak banyak diolah di rumah, gue bawa tuh berapa kilo buat nyate. Ada fotonya sih gitu. Itu gak boleh. Enggak, bukan ini buat nyate tuh, nyate-nyatean kita. Terus habis itu di bulan Juni juga kita ada nonton dengan baju
bukan pakai bajunya, lebih ke celananya. Kalau najis banget kayak suster, Kagak buat di gua. kayak babysitter nggak tahu. Aku juga kayak ini bubu Yakul. Tapi lucu. Lu Apa lagi? Buset, mereketeng-teng gue. Mana di situ gue ini banget. Diambil aja mereketeng-teng apalagi di gua, lu bayangin aja. Benci, ngapain ngurutin Tahu aja gue sebel banget kok. Gak tau mereka iya aja lagi semuanya kayak oke. bocah ini tuh terlalu FOMO kalau lihat di FVP dia lewat apa. Kita ini ya guys. Tapi kita bingungnya gak ngelak kan kalau sekarang awas lo yang ngajakin gue begini, jadi kita udah kayak yang tapi tetap aja masih iya kali kapan Terus habis itu di Gitu. bulan Juni yang habis kita kapelan baju tuh nonton apa sih tuh nggak tahu. Jangan pulang. Yang amping. Enggak sih? Enggak, kita nggak nonton yang emping. Kita nonton siapa yang sih? alurnya nggak jelas, tiba-tiba malah akhirnya emaknya yang mati. Iya pokoknya gitu ya. Kita Horor nonton ya? horor gak Horor. jelas. gue nggak ikut ya. Itu kan kita berempat. Itu yang mana sih? Yang ini kapelan. kandang bubrah nggak sih? Iya, kandang bubrah. Kandang bubrah Kandang yang bubrah anjir gue nggak ngikut kok film-film Iya. yang yang horor kandang bubrah, jadi yang kepala kambing. Ya pokoknya gitu Iya, ya pokoknya guys. horor dah. Yang ini guys. Itu di bulan Juni juga gue sama Nata ada ikut Nata lah, dia nemuin orang kantornya yang lama. Iya, ex gitu. Dia kerja di luar terus bawa oleh-oleh buat orang kantor. Udah jalan tuh sama dia, gue nggak kenal nggak tahu dia siapa. Iya. Jadi yaudah. Tapi apa? Ya lagi-lagi gue mau jalan baik dah. Ngikut. Ngikut. Udah lanjut ceritain deh tuh detailnya. Oke, di bulan Juni Kia pertama kali masuk di PT aku kantor Anjir, punya PT dia, SBTC. guys. Enggak bukan. Lalu Follow di sini. iya, enggak. Lalu aku ada foto bareng Abul menggunakan Audai. Lalu aku kumpul bersama teman-temanku bestie dari SMP. Terus kita bakar-bakar. Kita berempat ada bakar-bakar. Lalu ya, foto dengan celana pink kita nonton. Ini benci banget gua. Tapi lucu. Gak mau gue nginget, gak mau nginget gue. Lalu aku dan Kia ada ke Jakarta. Kemana? Taman ya? Taman Tahu itu dia ini anjir ngajak kita ya, Tak. Taman Ismail Marzuki. Bukan Taman Ini Literasi aku- itu ya? Iya, Taman Literasi. Ya. Ya, daerah Iya. Blok Blok M. M Trust. Nyamperin my mas kakak dari kantor. Dia kerja di luar, terus balik bawa oleh banyak, nggak dibagi-bagi ke orang kantor. Berarti orang proyek nih. Kerja di luar. Iya. Proyek kan jadi ngambil kayaknya. Tapi fun fact, senang karena kita makan dibayarin. Itu enak banget. Baru kali itu keluar nggak ngeluarin uang. Rasa kabel. Kagak beli. Ya, betul. Atur aja. Lalu di bulan yang sama aku ada seminar di kantor. Jadi itunya. Bukan, ada ya itu perkara. Lalu ya aku berkumpul dengan tetangga-tetangga. Di bulan Juni juga first time aku komplit berkumpul dengan teman masa kecilku, yaitu tetangga-tetanggaku. Ya. Ngapain lu nunjuk gue? Enggak, lalu ini Udah gak cukup masuk keluarga. udah dari situ. Udah, tak ada lagi. Minum. Udah. Dah. Ya dari gue. Gentong. Kita bakar-bakar Idul Adha dan itu jadi si Abil ini ngelihat di FYP TikTok kita bisa loh bakar-bakar pakai kalengkong. Wah. Siapa yang lagi yang susah? Gue. Karena emang kalau di dapur gue bagian yang kayak celingak awas lu ngebenuin dapur gitu. Jadilah itu gue ngebolongin kalengkong gue terus nyalain urusan Tukang dapur tuh menukang. kita bertiga, ya kan? Urusan tukang menukang dia. Iya. dan udah gue bolongin, gue pula yang nyalain api. Srik.
udah nyalain api itu lama banget sih, lumayan. Apa yang kayak ambil aja udah plastik apa aja dah, sampah apa aja. Terus ujung-ujungnya kayak yang tahu gitu tadi badannya kita dipakai. bakar dulu ya di kompor. Udah nggak usah. Siapa itu yang ngomong? Udah nyusahin gua. Terus lanjut ke yang jadi ada film horor. Kayak lu nggak on track. Ya. Ada film horor dan balik lagi ke FOMO-nya Nata. Kayaknya bagus nih pakai celana ini. Dibelilah. Aku tuh trauma sekali dengan celana pink itu. TMI aja kita nih seneng banget, bukan seneng, nggak tahu kenapa kita sering banget punya barang couple, mulai dari cincin, terus gelang, baju jersey, celana. Yang belum daleman. tadinya kita juga Kalau mau custom muka nanti kita buat. tadinya mau apa namanya samaan sepatu juga, cuma sampai sekarang belum ya, nggak tahu kapan. Ya kan berempat, gak kehitung kalau berdua doang. Makanya. Temenan aja lah kalian berdua. Udah. Nah, kita nggak tahu kak. Terus abis yang kita nonton pakai celana pink, Nggak mau gua mah hukum. Jangan. pakai celana pink, Pahit. itu yang kayak kita nyari mana nih apa lampu. Sampai yang abang-abang tukang matiin lampunya tuh nungguin. Sampai kita bilang, udah bang, aman matiin aja. Baru Itu di dimatiin. parkiran by the way. Jadi benar-benar abang itu kan matiin lampu ya, saklarnya satu-satu gitu kan. Kita lagi Kita TikTokan. lagi bikin konten. Terus dia nungguin aja. Dia bener nungguin, kau udah belum, bentar. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Udah. Ada lagi? Udah. Bulan apa sih? Juni. Ya pokoknya Juni tadi kalau bareng mereka itu bakar-bakar sama celana couple. Terus Juni itu gue ke jog trip juga deh, karena di Juni itu ada lu sama ya enggak Juni pokoknya gue sama atasan gue sama bokap nyokap juga ke Jogja. Tapi pas pulangnya gue nggak bareng teman-teman gue karena gue lanjut trip ke Semarang, ke Cirebon, ke Subang, pokoknya tuh sekali arah balik. Jadi sarapan gue di Semarang, gue makan siang di Cirebon. Terus sore kita sengaja keluar Subang buat nyemil Subang, terus ya udah pulang Cikarang. Itu FYI aja. Kita nggak ada yang kaget. Kalau dia makan main celok sana main celok sini. Karena pagi-pagi yang kayak dia udah ngechat di grup. Tebak gue sarapan di mana? Di Cianjur. Cuman makan bubur Cianjur, anjir pada di sini. Karena dia pengennya bubur Cianjur yang Asli. Bagi minum. Ya. Lanjut. Ya lu bayangin kalau misalkan BM bubur Cianjur, teh makannya di Cikarang. Ya bukan bubur Cianjur, bukan Cikarang, bubur Cikarang gitu. Itu bukan kemauan gue, tapi kemauan bokap nyokap. Jadi kan saya ngikut ya. Gitu. Lalu Sudah sih. Terus kalau Juni itu sih gue gitu doang. Habis kan? Pokoknya ke Jogja itu rame tol, males banget gue kalau rame, jadi Iya. sebenarnya macet-macetnya tuh itu juga kan maksudnya iya pokoknya